Mulai hari ini hingga menjelang pencoblosan, nanti kami akan menyajikan liputan khusus pilkada yakni Jalan Bareng Cagup. Kali ini kita ke daerah Jawa Timur dulu untuk membahas permasalahan di Jatim bareng calon gubernur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah. Ya, apa saja ya ide Luluk membenahi Jawa Timur? Saksikan Jalan Bareng Cagup bersama rekan kami Reno Reksa. Saya ini orang yang termasuk tidak terlalu peduli dengan istilah-istilah. Mau ini judulnya kemiskinan ekstrim, kemiskinan sedang, kemiskinan tipis-tipis, tetap aja judulnya miskin. Jadi 5 tahun tidak ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga daerah-daerah ini yang semula menjadi kantong kemiskinan, dia tetap kantong miskin sampai sekarang. Assalamualaikum, Mbak Lulu. Mohon maaf mengganggu loh. Iya. Ini saya lagi di Jombang, ketemu Iya, Mbak betul, Lulu, betul. yang katanya ini kampung halamannya Mbak Lulu. Oh iya, kamu halamanku ini. Mbak Lulu Oke. ini kan maju Pilgub Jatim. Oh. Aku pengen tahu, Jombang itu lah Ponpes ya Mbak ya? Iya, wake banget. Kalau Mbak Lulu ngelihat Ponpes itu sejauh ini sudah seperti apa Mbak di Jawa Timur? Kalau aku ngeliat itu karena kita ini kan memang lahir dan juga tumbuh di lingkungan pesantren ya. Jadi ya pondok pesantren itu bagian dari kenyataan kehidupan kita sehari-hari sebagai bagian dari masyarakat Jombang. Jadi nggak bisa dilepaskan. Namun apapun bentuk dan jenisnya, pondok pesantren ini sebagai lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia dan punya kontribusi sangat penting. Apa Mbak, PR yang terbesar itu apa? Ya PR-nya sekarang kan gini, kita kan udah punya undang-undang pesantren. Oke. Yang kebetulan itu diusulkan oleh fraksi PKB. Kita mengakui ada 3 hal yang utama. Apa itu? Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, itu artinya berarti harus kuat ya, harus bagus, harus berkualitas. Mulai dari kurikulumnya, kemudian juga budaya yang dikembangkan, lingkungannya ya, daya dukung pesantren, termasuk kemudian juga sarana prasarana ya harus maju dong. Jangan kemudian mentang-mentang pesantren selalu sak-rubur-rubur ya gak apa-apa ya, jangan ya kan. Terus yang kedua, pesantren sebagai lembaga dakwah. Nah, kemudian yang ketiga, pesantren sebagai lembaga keekonomian atau pemberdayaan masyarakat. Jadi ada mandat dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah. Antara lain apa? Memfasilitasi, baik yang terkait dengan pengembangan pendidikannya, kelembagaannya, kemudian juga sarana prasarananya, termasuk juga pengembangan skill para santrinya dan kesejahteraan pondok pesantren secara keseluruhan. Artinya apa? Pemerintah harus hadir. Anggaran APBD di Jawa Timur itu harus kita pastikan untuk bisa mendukung agar pondok pesantren ini bisa merdeka. Sudah nggak bisa juga ketinggalan dengan perkembangan revolusi informasi teknologi. Jadi istilah pesantren melek digital itu penting untuk Harus dikenalkan. adaptasi juga ya sama zaman ya. Oh iya dong, karena santri kita itu udah lintas batas. Kalau di Jawa Timur itu hampir sekitar 7.000. Kalau separuh aja pondok pesantren di Jawa Timur yang kemudian keekonomianya itu ditata sedemikian rupa, masa sih nggak ada unicorn yang lahir dari pondok pesantren gitu loh. Berarti ini cita-citanya Mbak Lulu nih ya? Iya, kenapa tidak gitu. Pondok pesantren itu punya tantangan sekarang ini yang agak lumayan serius, itu yang terkait dengan isu kesehatan. Kita ingin mematahkanlah stigma orang bahwa pondok pesantren itu pasti identik dengan tidak bersih, tidak sehat lingkungan, kemudian akses air bersih, sanitasi tidak bagus. Nah, di sisi lain mesti ada yang klasik. Oh, kalau dari santri itu pasti nanti itu akan sakit gatel-gatel, itu udah biasa dari dulu gitu. Kalau sekarang ini justru menjadi sebuah indikator bahwa oh ada kondisi kesehatan lingkungan yang memang belum bagus. Maka pondok pesantren akan kita dukung juga ada pusat layanan kesehatan yang berbasis pondok pesantren. Ini soal, tadi kalau soal ekonomi berarti kaitannya kalau aku tarik ke kewilayahan itu soal kemiskinan. Kalau kita lihat data BPS, memang ada tren penurunan kemiskinan ya Mbak ya. Apa yang paling Mbak Lulu soroti soal kemiskinan di Jawa Timur? Apa yang nanti akan dilakukan jika terpilih menjadi gubernur? Ngasih ikan atau ngasih pancing? Iya, gubernur yang sekarang itu selalu mengklaim bahwa mereka ini paling berhasil menurunkan kemiskinan, tetapi selalu yang disampaikan adalah kemiskinan ekstrim. Saya ini orang yang termasuk tidak terlalu peduli dengan istilah-istilah. Mau ini judulnya kemiskinan ekstrim, kemiskinan sedang, kemiskinan tipis-tipis, tetap aja judulnya miskin. Warga yang miskin di Jawa Timur itu masih banyak. Dan angka kemiskinan warga yang miskin di Jawa Timur masih tertinggi se-Indonesia.
maka dia tetap harus kita pandang sebagai satu pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Gubernur ini dapat penghargaan hampir 800 loh. Penghargaan, tetapi ada seorang kiai di Madura itu yang bilang gini, lalu apa artinya penghargaan ya Bu? Kalau kemudian yang paling mendasar dari sebuah pemerintahan yaitu memastikan warga yang miskin ini bisa ditekan sekecil-kecilnya, lalu kemudian nggak berhasil. Lalu di mana yang kemudian dianggap itu sebuah keberhasilan? Jadi 5 tahun tidak ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sehingga daerah-daerah ini yang semula menjadi kantong kemiskinan, dia tetap kantong miskin sampai sekarang. Ada kompleksitas persoalan yang sebenarnya tidak beringsut gitu loh. Dan itu dalam penilaian kita berarti tidak diadres sangat-sangat serius. Jadi ya kira-kira gubernur ini tuh masih suka berada di zona nyaman lah, kira-kira kayak gitu. Basis suaranya jenengan, kalau tak lihat Mbak, iya bisa dibilang beririsan juga begitu loh sama Bu Khofifah, sama petahana. Itu pasti akan terjadi lah, udah biasa di dalam sebuah kontestasi. Kecuali kalau calon tunggal. Seperti sama tahu kan tadinya memang skenario-nya itu untuk calon tunggal, tetapi itu pasti akan mencederai semangat demokrasi kita di Jawa Timur lah. Dan ini yang kemudian kita patahkan. Kita bilang kita tidak mungkin membiarkan demokrasi di Jawa Timur itu berjalan tanpa kendali dan tanpa arah. Apalagi kemudian PKB menjadi juara di Jawa Timur. Di DPRD, Gak mungkin dong ya. kemudian kita cuma melihat aja demokrasi kita diolok-olok gitu sama dunia gitu kan, hanya ada calon tunggal ya. Nah makanya Mbak Lulu datang nih. Iya, makanya Mbak Lulu datang, kita beresin yang kayak gini-gini. Yeah. Mantan alumni Komisi 4. Mbak Lulu sudah diskusi pada kesempatan kali ini, terima kasih banyak. Saya bersama dengan Mbak Lulu Hamidah, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 1.